Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Winastasya. Saya dari Prodi Manajemen A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang market. Materi pertama yaitu pengertian sistem pasar. Sistem pasar bebas adalah sistem di mana pilihan ekonomi dasar dibuat melalui pasar, tanpa campur tangan pemerintah. Pada kenyataannya, pasar tidak sepenuhnya bebas. Pemerintah mengintervensi pasar karena berbagai alasan dan dengan berbagai cara, tetapi dalam bab ini, intervensi semacam itu akan diabaikan. Mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah cara di mana ini terjadi dalam ekonomi pasar. Di pasar produk, pembeli adalah rumah tangga dan penjual adalah perusahaan. Dalam bahasa ekonomi, rumah tangga menuntut barang atau jasa dan perusahaan menyediakan barang atau jasa tersebut. Permintaan. Definisi ini menunjukkan bahwa permintaan efektiflah yang penting. Meskipun banyak orang ingin memiliki Rolls-Royce, mereka tidak mampu membelinya, sehingga permintaan mereka tidak efektif di pasar. Pasokan. Di pasar, barang dan jasa, perusahaanlah yang menjadi pemasok. Kuantitas yang ditawarkan suatu barang didefinisikan sebagai kuantitas yang bersedia dan mampu ditawarkan oleh perusahaan ke pasar dengan harga tertentu. Pergeseran permintaan dan penawaran. Selama kurva permintaan dan penawaran di pasar manapun tetap stasioner, harga keseimbangan harus dipertahankan. Namun, ada banyak faktor yang dapat menggeser salah satu atau kedua kurva tersebut. Jika ini terjadi, maka equilibrium lama akan hancur, dan pasar harus bekerja menuju equilibrium baru. Kenaikan harga. Tentu saja, AKM berdampak langsung pada permintaan dan penawaran harga produk, dan saling ketergantungan antara pasar di seluruh dunia. Selanjutnya ada kontrol harga. Semua perusahaan beroperasi di pasar, apakah itu lokal, nasional, atau internasional. Mereka membutuhkan pengetahuan tentang bentuk dan posisi kurva permintaan yang mereka hadapi, meliputi aspek-aspek berikut: sifat barang yang mereka hasilkan, cara konsumen melihatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang mereka, setiap perubahan yang mungkin terjadi di masa mendatang yang akan mempengaruhi pasar, kemungkinan intervensi pemerintah di pasar. Elastisitas penawaran. Konsep elastisitas dapat diterapkan pada penawaran dan juga permintaan, dan merupakan ukuran seberapa responsif kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga suatu barang. Rumus dari elastisitas penawaran sama dengan perubahan kuantitas yang ditawarkan atau perubahan harga. Semakin tinggi nilai numeriknya, semakin responsif penawaran terhadap perubahan harga. Penentu utama elastisitas penawaran suatu barang adalah sifat proses produksi dan skala waktu yang bersangkutan. Pentingnya pasar untuk bisnis. Perusahaan sering memiliki berbagai produk dan mereka perlu menyadari kondisi yang berbeda di setiap pasar mereka. Mereka membutuhkan pengetahuan tentang bentuk dan posisi kurva permintaan yang mereka hadapi, meliputi aspek-aspek berikut. Yang pertama, sifat barang yang mereka hasilkan. Yang kedua, cara konsumen melihatnya. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang mereka. Yang keempat, setiap perubahan yang mungkin terjadi di masa mendatang yang akan mempengaruhi pasar. Yang kelima, kemungkinan intervensi pemerintah di pasar. Struktur pasar. Struktur pasar mengacu pada jumlah persaingan yang ada di pasar dengan produsen. Struktur pasar penting tidak hanya karena implikasinya terhadap perilaku dan kinerja, tetapi juga karena berdampak pada kemungkinan strategis yang dihadapi organisasi, kemampuannya untuk bertindak secara strategis, dan kemungkinan dampak dari perilaku strategis tersebut. Adapun struktur pasar dalam teori dan praktik, yaitu ada penentuan harga dalam persaingan sempurna, monopoli, perbandingan persaingan sempurna dan monopoli, dan oligopoli. Oligopoli terdiri dari beberapa aspek, yaitu banyaknya saling ketergantungan antara perusahaan, kurangnya persaingan harga di pasar. Kurangnya persaingan harga berarti bahwa berbagai bentuk persaingan non-harga. Dan yang terakhir, persaingan monopolistik. Model 5 gaya Porter, yaitu ada persaingan saat ini, persaingan potensial atau ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, kekuatan pembeli, dan yang terakhir yaitu kekuatan pemasok. Materi terakhir yaitu mengukur tingkat persaingan aktual di pasar. Dalam ilmu ekonomi industri, tingkat persaingan dalam suatu pasar diukur dengan rasio konsentrasi.
Alasan untuk konsentrasi tinggi, skala produksi minimum efisien atau MIS, ini adalah titik di mana semua skala ekonomi telah dicapai oleh perusahaan, dan titik di mana perusahaan yang ingin memaksimalkan efisiennya harus beroperasi. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.